الحمد لله الذي فضلنا بشهر رمضان، شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini kita sudah berada di malam 22 Ramadan. Dan saya melihat wajah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya dalam keadaan ceria, dalam keadaan cerah semua. Ini pertanda bahwa kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kesehatan ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita sampai akhir hayat kita nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat kita pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Dan salam kita pada Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga, tidak lupa kita mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka diberikan kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan psikis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mereka bisa menjadi negara yang berdaulat dan merdeka dan bisa membebaskan Masjidil Aqsa dari jajahan orang-orang Zionis Yahudi, dan semoga musuh-musuh Allah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati bapak-bapak pengurus Masjid Darul Aman. Dar artinya rumah besar, aman artinya aman. Di rumah besar yang aman. Dar juga artinya kampung, ya, kampung yang aman. Nah, saya melihat memang di sekitar sini daerahnya dalam keadaan aman semua. Alhamdulillah. Dan juga saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, yang besar tidak saya sebutkan gelarnya dan kecil tidak saya sebutkan namanya. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah lama tidak ke Masjid Darul Aman. Ya, pas melihat Masjid Darul Aman ini, saya sangat kagum sekali. Kenapa kagum? Karena setiap masjid biasanya renteknya di dalam, tetapi Masjid Darul Aman renteknya ada di luar. Maka ketika tadi datang ke Masjid Darul Aman, saya lihat, benarkah jadwal saya di sini? Maka saya lihat tertulis di sana santapan rohani Ramadan. Benar nama saya. Alhamdulillah. Supaya tidak salah masuk, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan judul santapan rohani Ramadan kita pada malam ini itu adab bermedia sosial. Ini zamannya sekarang. Ini disebut dengan zaman now. Jadi kalau kita lihat sejarah media sosial yang telah kita gunakan itu ada 7. Ya, ada 7 media sosial yang sudah kita gunakan dan sering kita gunakan. Yang pertama dalam sejarahnya media sosial digunakan adalah email. Ya, kita bisa mengirim surat antar benua, antar negara melalui email, dan email ini sudah mulai Bapak Ibu sekalian sejak tahun 1998. Ya, setelah email muncul lagi SMS. Apa SMS itu? Send message short. Send artinya mengirim, message artinya pesan, short artinya pendek. Untuk mengirim pesan pendek. Ini yang kedua. Ya, SMS ini sudah ada tahun 2002. Ini sudah ada. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, setelah SMS muncul lagi namanya Facebook. Ya, Facebook ini yang bisa kita mengirimkan pesan, foto, gambar dan lain sebagainya. Nah, ini yang ketiga. Setelah Facebook, yang keempat yang muncul lagi yang namanya YouTube. Ya, YouTube ini, sebelum YouTube adalah WhatsApp.
Yang keempat adalah WhatsApp. Kita bisa mengirim langsung dari HP kita kepada nomor yang akan kita tuju di seluruh penjuru dunia, di benua manapun mereka tinggal. Bisa kita kirim surat ke sana. Kemudian setelah WhatsApp muncul lagi yang namanya YouTube. Ya, YouTube ini, Bapak Ibu sekalian, itu bisa mengirimkan suara, mengirimkan foto dan lain sebagainya. Ini banyak rekaman-rekaman video yang bisa kita kirim melalui YouTube. Setelah YouTube yang keenam, apalagi? Ya, adalah Instagram. Nah, Instagram ini anak-anak kita yang generasi Z, mereka menggunakan Instagram ini. Ini tembus lintas batas, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah TikTok. TikTok ini adalah rekaman pendek. Ini namanya media sosial. Media itu artinya alat untuk berkomunikasi. Sosial artinya masyarakat, alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Lalu kita sebagai seorang muslim, apa adab kita untuk bermedia sosial ini? Ada 4, Bapak Ibu sekalian. Adab kita bermedia sosial, dan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, pertama, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat, maka katakanlah kata-kata yang baik atau diam. Maka ketika kita mengirimkan email yang baik-baik, ya, ketika kita mengirimkan SMS, kirimlah SMS yang baik-baik. Mungkin kalau kita cerita SMS sekarang, Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita generasi Z nggak tahu di SMS. Ya, apa SMS itu Pak? Kami tidak ada lagi SMS sekarang. Sekarang kalah SMS-nya oleh WhatsApp. Ya, namun ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin daftar di aplikasi Jaskes umpamanya, wajib kita punya SMS. Saya hapus SMS saya. Ya, tiba-tiba ketika ingin daftar untuk aplikasi Jaskes, jaminan kesehatan di HP saya, kata operator, Bapak masih punya SMS nggak? Saya jawab, saya nggak punya lagi SMS. Bapak mesti update lagi SMS Bapak. Kalau enggak, kami nggak bisa mengirimkan semacam nomornya. Ada nomor PIN-nya nanti muncul hanya di SMS. Nggak bisa dimunculkan di email. Nggak bisa dimunculkan di email. Harus di SMS. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya aktifkan kembali SMS saya. Nah ini. Jadi Rasulullah SAW sudah berpesan pada kita. Barang siapa yang beriman pada Allah, kepada hari akhir, katakan kata yang baik. Di Facebook, katakan pesan yang baik. Di Instagram kita, katakan kata yang baik. Di WhatsApp kita, katakan kata yang baik. Karena bahasa tulisan, Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan bisa kita bergurau umpamanya. Jumpa kita, teman kita sembahyang, ya, makan sama-sama. Kamu congok kan ini, banyak makan kawan sini. Itu kalau kita ucapkan secara langsung, tahu deh kita bergurau. Tapi kalau kita tulis, Bapak Ibu sekalian, ya, di grup WhatsApp seperti itu, tersinggung dia. Kecuali ada semacam simbol kita sedang tertawa dan sebagainya. Maka ini adabnya kata Rasulullah SAW, harus kita tanamkan keimanan kita pada Allah dan juga pada hari akhirat, sehingga kita bisa berkata kata yang baik. Maka kalau lepas keimanan kita, lepas iman kita pada Allah, lepas iman kita pada hari akhirat, apa yang muncul? Adalah emosi, adalah kelahi, adalah rasa kesal. Itu yang muncul dalam kata-kata kita di medsos. Maka Bapak Ibu sekalian, ini pondasi yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ternyata walaupun hadis ini sudah 446 tahun yang lalu, masih eksis bagi kita dalam bermedsos, bermedia sosial, berkomunikasi, dan juga berdialog, berdiskusi dengan teman-teman kita di media sosial. Ini adab yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yaitu mantapkan iman kita pada Allah dan hari akhirat. Kemudian katakan kata yang baik. Kalau nggak bisa kita katakan kata yang baik, diam aja. Ya, atau kita belum bisa mengkonsep bahasa dengan yang baik, tulis dulu Bapak Ibu. Tulis umpamanya di buku atau di kertas untuk menyampaikan pesan. Ya, apa pesannya umpamanya? Saya ingin menyampaikan sesuatu pada pengurus masjid, ya, melalui WA. Apa bahasanya kira-kira yang bagus? Ya, saya ingin menyampaikan pesan pada pengurus sekolah, umpamanya. Kita sebagai wali murid, apa pesan yang bagus? Kita tulis dulu, kita konsep dulu, baru kirim. Ini namanya falyakul khairan. Kalau nggak bisa juga diam, ya, diam, dan mungkin titipkan sama teman kita
yang punya bahasa komunikasi yang lebih baik dari kita. Ini adab yang pertama, yaitu katakan kata yang baik atau diam. Kemudian yang kedua apa lagi? Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat ketika kita bermedsos, jangan putuskan silaturahim kita. Karena silaturahim itu mudah untuk terputus kalau seandainya salah komunikasi kita. Seperti komunikasi yang salah umpamanya saat Sa'ad bin Waqqas diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, bukan Sa'ad bin Waqqas, Mu'az bin Jabal. Dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah ke Yaman untuk mengambil zakat. Ya, di dalam perjalanan Mu'az bin Jabal bertemu dengan serombongan orang-orang kafilah perdagangan dari Yaman menuju Madinah Munawwarah. Maka para kafilah itu menyampaikan pada Mu'az bin Jabal, "Hai Mu'az, mau kemana kamu, hai Mu'az?" "Saya mau ke Yaman." "Ngapa ke Yaman?" "Saya ingin mengambil zakat, disuruh oleh baginda Rasulullah SAW." Lalu kafilah ini ada mengatakan, Bapak Ibu sekalian, "Untuk apa kamu ke Yaman, hai Mu'az?" Orang-orang Yaman nggak mau bayar zakat, nggak ada satupun mereka yang bayar zakat. Ternyata ucapan ini, Bapak Ibu sekalian, sangat berpengaruh dan menyebabkan Mu'az bin Jabal kembali ke Madinah Al-Munawwarah, menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Mendengar berita ini berita yang salah, berita hoax sebenarnya. Ya, ini dibawa oleh Mu'az bin Jabal. Yang didapatnya dari siapa? Yang dapatnya dari pedagang kafilah yang dari Yaman datang ke kota Madinah Munawwarah, disampaikan pada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah sangat marah sekali kepada orang yang tidak bayar zakat. Lalu apa kata Rasulullah? "Siapkan bala tentara, kita akan datang ke Yaman dan ingin memerangi orang-orang yang ingkar dengan zakat." Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat itulah bala tentara dari Madinah datang ke Yaman ingin memerangi penduduk Yaman. Ternyata apa yang terjadi di Yaman? Penduduk Yaman sudah lama menunggu utusan Rasulullah SAW untuk mengambil zakat mereka. Lalu bagaimana dengan berita yang disampaikan oleh kafilah perdagangan tadi? Itu adalah berita hoax sebenarnya. Maka ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Hampir terjadi peperangan gara-gara berita hoax ini. Nah ini adab kita bermedsos, ya. Jangan sampai gara-gara bermedsos ini putus silaturahim kita. Karena silaturahim ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena silaturahim ini akan memanjangkan umur kita. Silaturahim ini juga akan memudahkan rezeki kita. Sehingga dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsha'a lahu fi athari falyasil rahimahu." Ini dalam realita kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, salah WA kita marah kawan kita, ya, salah kita mengirimkan pesan, ya, di WhatsApp kita, ada yang tersinggung dan ada yang tersinggung itu akhirnya putus silaturahim. Maka adab kita usahakan jangan terputus silaturahim kita dalam bermedsos. Jangan ada kata-kata kita yang bisa menyinggung perasaan sahabat kita, tetangga kita, saudara kita sendiri. Ini adab yang kedua. Ya, adab yang ketiga apa lagi? Suatu hari sahabat bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa amal yang mesti saya hindari ya Rasulullah?" Ya, biasanya sahabat bertanya, "Apa amal yang saya lakukan ya Rasulullah?" Sekarang ada sahabat bertanya lain, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang ditanya apa? Apa amal yang mesti saya hindari, yang saya jaga? Ya, maka kata Rasulullah pesannya, "La ta'mal amalan ta'tadiru minhu ghadan." Jangan kamu lakukan sebuah amal yang nanti membuat kamu minta maaf di kemudian hari. Ya, makna ghadan di sini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Bisa kemudian harinya ketika hidup di dunia, bisa kemudian harinya ketika di akhirat nanti. Ini pesan Rasulullah. Tentu ini ada hubungannya dengan medsos kita. Ketika kita mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita harus minta maaf. Ini hati-hati. Jangan sampai nanti, ya, kalau yang bersangkutan mau memaafkan kita, alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak mau memaafkan kita, na'udzubillah, na'udzubillah. Atau kita lupa minta maaf, pamannya Bapak Ibu sekalian. Ternyata WA kita menyinggung perasaan teman kita. Dan dia nggak bilang pula tersinggung perasaannya. Ya, cuma ada yang mengatakan tersinggung perasaan sahabat kita gara-gara WA kamu kemarin. Dan kita pun merasa enggak, rasanya WA saya itu yang baik-baik aja. Perasaan kita yang namanya bahasa tulisan, Bapak Ibu sekalian, itu sangat
apa namanya, terjemahannya, penafsirannya sangat luas sekali. Maka kata Rasulullah, la ta'mal amalan ta'tadiru minhu ghadan. Kalau dia bisa minta maaf ketika hidup di dunia, nanti di akhir kita nggak bisa lagi minta maaf, Bapak Ibu sekalian. Kalaupun minta maaf nanti kita di akhirat, itu harus ada gantinya, ya, karena saat itu tidak ada lagi pintu maaf dibukakan Allah Subhanahu wa taala. Gantinya apa? Kalau kita punya ibadah, kita serahkan ibadah kita kepadanya, pahala ibadah kita padanya. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang muflis nanti di akhirat. Kenapa dia muflis? Karena banyak kesalahannya ketika hidup di dunia yang dia belum minta maaf dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga, ya. Jangan sampai nanti kita minta maaf gara-gara kesalahan kita. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali. Sekecil apapun perbuatan, ucapan, perilaku yang kita lakukan, ini akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Apa dalilnya, Pak Ustaz? Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun Bapak Ibu kebaikan yang kita lakukan, nanti akan dilihatkan oleh Allah dan dinampakkan apa balasannya, dinampakkan apa pahalanya, dan sekecil apapun kejahatan kita lakukan, nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran kepada kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka inilah adab-adab kita bermedsos, ya. Maka kita harus hati-hati dalam berbicara, yang sampai kita sebarkan berita-berita hoax. Apalagi kalau ada di antara kita ahli dari segi, ya, elektronik, Bapak Ibu sekalian, itu semuanya bisa direkayasa, ya. Umpamanya orang bisa membuat berita banjir di Masjid Darul Aman, ya, bisa dimodifikasinya gambar-gambar dan sebagainya, seperti seolah-olah benar-benar banjir, padahal tidak ada banjir, ya. Bisa saja dimodifikasi orang, ya, dengan berbagai hal, dan ini mesti kita jaga. Apalagi kita sedang berada di bulan Ramadan. Mari kita di bulan Ramadan ini kita jaga ucapan kita jaga tulisan kita, dan juga kita jaga lisan kita jaga pendengaran kita, dan kita jaga hati kita, dan juga kita harus jaga hati teman-teman kita, sahabat kita, saudara-saudara kita dalam bermedsos. Ini, ya, dunia sekarang dunia medsos, ya. Undangan pun dikirim melalui medsos, ya. Semuanya dikirim melalui medsos, ya. Silaturahim pun melalui medsos. Kalau ada meninggal dunia, ya, kirim melalui medsos. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau doa dikirim melalui medsos. Satu lagi yang terpenting, Bapak Ibu sekalian, dalam bermedsos itu, ya, ketika kita ucapkan salam, jangan diringkas salamnya, ya. Kan kadang-kadang ada yang diringkas salamnya, ASSSWRWW, ASSSWRWB, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jangan diringkas, ya. Lengkapkan tulisannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adab kita bermedsos. Kenapa? Karena salam itu doa kita untuk saudara kita, doa kita. Ada 3 yang kita doakan di sana. Pertama, kita doakan dia selamat, ya. Kemudian kita doakan dia dapat rahmat Allah, ya. Assalamualaikum. Kemudian kita doakan dia dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 doa ini. Kalau kita ringkas tidak sampai doa kita, ya. Maka harus lengkapkan, dan ini adalah adab kita bermedia sosial. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan dengan kita beradab di media sosial ini, sempurna ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini, dan semoga nanti kita keluar dari bulan Ramadan diberikan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Ibu kurang maaf mana ada kesalahan, kekurangan, dan kejanggalan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.